Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang kombinasi bisnis. Jadi untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kombinasi bisnis. Oke, saya akan share screen dulu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kombinasi bisnis? Jadi kombinasi ya. Jadi kombinasi itu kan pasti akan lebih dari dua unsur. Kombinasi, penggabungan. Jadi penggabungan bisnis, penggabungan usaha seperti itu. Jadi sebuah perusahaan pastinya akan terus mengembangkan usahanya, akan melakukan ekspansi usahanya. Jadi sebuah perusahaan ketika mengembangkan atau mengubah struktur organisasinya, baik melalui pengambil alihan perusahaan lain atau melalui divisi internal, secara otomatis perusahaan itu telah melakukan kombinasi bisnis. Jadi struktur baru tersebut harus dievaluasi untuk menentukan laporan keuangan yang tepat. Apakah perusahaan itu melakukan merger? Apakah perusahaan itu melakukan akuisisi aset atau melakukan akuisisi saham? Di situ secara otomatis perusahaan melakukan kombinasi bisnis, gitu ya. Sedangkan untuk jenis kombinasi bisnis sendiri ada 3. Yang pertama adalah merger, konsolidasi, dan akuisisi. Jadi untuk merger adalah kombinasi bisnis di mana hanya akan ada satu perusahaan yang bertahan dari berbagai perusahaan yang bergabung dan perusahaan lainnya dibubarkan. Jadi aset dan liabilitas perusahaan yang diambil alih ditransfer ke perusahaan yang mengambil alih, sehingga perusahaan yang diambil alih tersebut dibubarkan atau dilikuidasi. Jadi ini untuk konsep merger hanya ada satu perusahaan yang bertahan. Sedangkan untuk jenis kombinasi bisnis konsolidasi atau legal konsolidasi atau statutory consolidation, di sini adalah kombinasi bisnis di mana kedua perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis langsung dibubarkan dan mereka mendirikan kembali perusahaan baru. Jadi semua perusahaan yang bergabung itu dibubarkan dan mereka mendirikan satu perusahaan baru. Di situ disebut dengan legal konsolidasi. Sedangkan untuk jenis kombinasi bisnis yang ketiga adalah akuisisi. Jadi untuk akuisisi di sini bisa akuisisi aset atau akuisisi saham. Jadi untuk akuisisi saham, ketika sebuah perusahaan mengakuisisi saham, berhak suara perusahaan lain dan perusahaan yang terlibat tersebut melanjutkan operasi perusahaannya sebagai entitas legal terpisah namun saling terkait. Jadi untuk merger dan konsolidasi juga dapat terjadi melalui akuisisi saham ataupun melalui akuisisi aset. Contoh perusahaan yang melakukan merger adalah Bank CIMB Niaga. Jadi di sini dulu adalah dua bank yang berbeda, yaitu Bank Niaga dan Bank Lipo. Jadi untuk Bank Niaga ini kepemilikan saham mayoritasnya adalah CIMB Niaga, sehingga ketika melakukan merger, Bank Lipo ditutup, dilikuidasi, dan sampai saat ini kita kenal Bank CIMB Niaga, seperti itu. Jadi CIMB Group membeli 51% saham Bank Lipo yang dimiliki oleh Santu Bank Ventures, sehingga Bank Lipo dilikuidasi ya, dan di sini sudah dimerger menjadi Bank CIMB Niaga. Sedangkan untuk entitas konsolidasi pasti adik-adik yang suka nonton TV tahu semua ya. RCTI, MNC TV, GTV, Trijaya Radio, dan Koransindo di situ merupakan entitas-entitas yang dimiliki oleh satu perusahaan yang sama, yaitu PT Media Nusantara Citra. Jadi untuk RCTI dan MNC TV dan GTV, Trijaya, dan Koransindo ini merupakan perusahaan-perusahaan yang berrelasi atau berafiliasi.
Jadi dua perusahaan disebut berelasi atau berafiliasi ketika perusahaan tersebut dikendalikan di bawah kendali perusahaan yang sama, seperti itu. Untuk laporan keuangan konsolidasi di sini diatur di PSAK 22. Jadi di PSAK 22 di sini mengatur tentang kombinasi bisnis. Dia menjelaskan prosedur akuntansi yang saat ini diterapkan untuk transaksi kombinasi bisnis di Indonesia. Jadi untuk PSAK 22 ini merupakan PSAK 65 revisi 2013. Untuk induk perusahaan harus menyiapkan laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan dari satu atau lebih anak perusahaan. Jadi seakan-akan entitas individu tersebut adalah satu entitas perusahaan. Jadi adik-adik kalau misalkan ngelihat di ADX gitu ya, mendownload laporan keuangan, di situ kan pasti namanya laporan keuangan konsolidasian. Jadi laporan keuangan itu sudah digabung dari laporan-laporan keuangan dari anak perusahaan tersebut, sehingga namanya adalah laporan keuangan konsolidasian. Sedangkan untuk anak perusahaan tidak perlu menyusun laporan keuangan konsolidasian. Jadi yang menyusun cukup induk perusahaannya saja. Untuk teori konsolidasi sendiri, di sini ada 3 teori. Teori yang pertama disebut sebagai teori perorangan, kedua teori induk perusahaan, dan teori entitas atau teori kepemilikan umum. Jadi yang dimaksud dengan teori perorangan di sini adalah aset liabilitas pendapatan dan beban dianggap merupakan bagian dari pemiliknya. Dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasi, induk perusahaan hanya mengkonsolidasi sebesar proporsi kepemilikan atas aset liabilitas pendapatan dan beban. Jadi dalam satu perusahaan, anak perusahaan tidak melulu dimiliki 100% oleh induk perusahaan. Jadi seperti yang di CIMB Niaga, mereka hanya memiliki 51% saham LIPO, seperti itu. Sedangkan untuk teori yang kedua, teori induk perusahaan, di sini induk perusahaan mengakui bahwa induk perusahaan mempunyai pengendalian efektif atas semua aset dan liabilitas anak perusahaan. Jadi pengakuan terpisah diberikan di laporan keuangan konsolidasi atas klaim kepentingan non pengendali. Jadi seluruh asetnya diakui meskipun kepemilikan tidak 100%, tapi seluruh aset diakui 100% dan untuk kepentingan non pengendali dilaporkan secara terpisah seperti itu. Sedangkan untuk teori entitas atau teori kepemilikan umum di sini maksudnya adalah semua aset liabilitas, pendapatan dan beban dari anak perusahaan tidak dimiliki seluruhnya dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Tapi perlakuan khusus antara pemegang saham pengendali dan non pengendali. Jadi teori saat ini, praktek kita saat ini berada di antara teori induk perusahaan dan teori entitas perusahaan. Ini adalah ilustrasi awal dari kombinasi bisnis. Laporan keuangan PT Alianso disebutkan untuk harga perolehan dan nilai bukunya bisa dilihat di sini. Untuk kasnya nilai buku 70 juta, untuk persediaan harga perolehan dengan nilai buku sama 50 juta, tanah untuk harga perolehan dan nilai buku sama 75 juta, untuk bangunan harga perolehan 100, sedangkan nilai bukunya 80, untuk peralatan harga perolehan 250 juta, sedangkan nilai bukunya adalah 160 juta. Sehingga seluruh aset PT Alianso adalah 435 juta. Untuk PT Alianso menciptakan anak perusahaan PT Binato dan mentransfer aset dan liabilitas ke PT Binato serta sebagai pertukaran memperoleh 100.000 lembar saham biasa PT Binato dengan nilai pari 2.000. Jadi untuk nilai parinya 2.000 untuk PT Binato. Jadi di sini yang perlu dicatat oleh PT Alianso yaitu mencatat transaksi atas investasinya. Jadi investasi
kita mendebet akun investasi pada modal saham biasa PT Binato 435 juta. Di situ ada akumulasi penyusutan 110 juta dan mengkredit seluruh aset yang kita akuisisikan, kas 70, persediaan 50, tanah 75, bangunan 100 juta, dan peralatan 250 juta. Jadi untuk bangunan dan peralatan dicatat sebesar harga perolehannya. Karena tadi selisihnya kan merupakan akumulasi penyusutan gitu ya. Sedangkan untuk PT Binato dengan adanya akuisisi PT Alianso, maka PT Binato mencatat transaksinya dengan mendebet seluruh aset yaitu kas, persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan berikut dengan akumulasi penyusutannya. Jadi untuk memperoleh aset ini PT Binato menerbitkan saham biasa. Untuk saham biasanya di sini nilai parinya 2.000 dan total 100.000 lembar saham, maka modal saham biasa nilai parinya adalah 200 juta. Selisihnya karena selisih lebih, maka kita catat sebagai agio saham biasa, yaitu 235 juta. Jadi nilai asetnya dan nilai sahamnya lebih tinggi nilai sahamnya. Jadi selisihnya masuk di agio saham biasa. Demikian untuk kombinasi bisnis di awal ini. Semoga bermanfaat. Berikut adalah latihan soal untuk awal dari kombinasi bisnis. Jadi silakan soal ini dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa diajukan melalui kolom chat atau melalui WA group, atau kalau ketemu langsung dengan saya bisa secara insentif gitu ya, tapi janjian dulu. Semoga bermanfaat, semoga sehat selalu meskipun kita berada di kondisi pandemi seperti sekarang ini. Semoga semuanya sudah vaksin gitu ya, sehingga kita bisa terus melawan virus ini dan berakhir. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Selamat belajar.